Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga menentukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas ijazah Gibran yang diobok-obok oleh para kadrun yang sakit hati. Ya, sakit hati karena mungkin nggak dapat jabatan, sakit hati karena jagoannya kalah waktu pilpres dan seterusnya dan seterusnya. Atau mungkin dia adalah orang bayaran, mungkin loh ya. Ya, yang kerjaannya begini gitu. Oke deh, langsung aja lah kali ini ya. Ceritanya, setelah mengobok-obok ijazah Jokowi yang lalu berkelanjutan di proses hukum, ya memang nih agak lama nih ya pihak kepolisian ya, tapi kita sabar aja ya. Kita nanti tunggulah itu ya, Roy Suryo, Rismon Tiva dan kawan-kawan masuk Hotel Prodeo sebentar lagi ya. Nah, sepertinya mereka kurang puas gitu ya masuk Hotel Prodeo maksud saya dalam kasus ijazah Jokowi. Kayaknya sebentar lagi juga akan bertambah gitu ya hukumannya karena dia obok-obok ijazah Gibran yang menurut saya blunder kedua ini. Kenapa? Begini. Pertama kali dihembus-hembuskan bahwa Gibran itu beli ijazah. Beli ijazah dari luar negeri. Wih, ini seru nih. Ya. Tapi nggak lama kemudian dari pihak luar negeri itu di mana Gibran pernah kuliah menyatakan bahwa Gibran memang pernah kuliah di Singapura. Mampus lo, oke? Kemudian Gibran pun mengupload fotonya ketika dia di wisuda waktu itu. Kita lihat saja nih videonya ya. Videonya lagi, salah ngomong saya, fotonya. Nah, kemudian dicari-cari lagi nih ijazah SMA-nya, wah, bahkan SMP-nya juga diubek-ubek. Ada berita bahwa dia tidak pernah bersekolah di SMP Anu gitu. Tetapi kepala sekolah SMP Anu atau gurunya bilang enggak kok, dia pernah sekolah di SMP sini. Nah, ini dilebar-lebarin gitu ya. Kemudian ntar kita lihat si Roy Suryo nya bilang, apa itu dari SMP langsung kuliah S1. Ini tambah blunder. Lucu deh pokoknya. Oke? Nah, kita lihat ya, duduk persoalannya secara komprehensif sehingga Anda tahu nih ya. Anda tahu, apa sih sebenarnya kok ijazah yang sudah sah gitu ya, diobok-obok, diputar sana, putar sini, tarik sana, tarik sini. Kita lihat dulu ini cuitan Vicky Yosi. Pihak MDIS sudah konfirmasi kalau Mas Gibran berkuliah di Singapura dan lulus dengan gelar sarjana. Nanti kita lihat ya surat keterangannya. Nampaknya akan bernasib sama seperti UGM Yogyakarta. Maksudnya yang MIDS ini ya. Keterangannya MIDS akan bernasib sama seperti UGM Jogja. Meskipun sudah diumumkan ijazah Jokowi asli, tetap nggak dipercaya. Oke ya. Tetap aja kubu otak hoax kadrun tokai. Kadrun tokai. Dan kebolobet nggak bakal percaya. Kita lihat nih, ada dua gambar. Yang sebelah kiri ada foto Gibran dan keterangan. Kita lihat dah nih ya. Yang sebelah kiri, MDIS konfirmasi Gibran berkuliah di Singapura dan sabet gelar sarjana. Kita lihat ini suratnya ini ya. Nggak usah di ini deh, nggak usah diperbesar. Ini ada surat keterangan dari MDIS. MDIS adalah Management Development Institute of Singapore ya.
Ini suratnya tertanggal 1 Oktober 2025, ya. Ini surat ini diterbitkan untuk press release, ya. Disebar nih ke sejumlah pers, ya, yang menyatakan bahwa Gibran berkuliah di MDIS, jelas ya, dari tahun 2007 sampai tahun 2010, ya, dan dia mendapatkan gelar pertama kali Advanced Diploma, kemudian mendapatkan gelar Bachelor of Science, ya, honors lagi dengan kehormatan, ya, sarjana penuh, ya, di bidang marketing, ya, yang diberikan oleh partnernya dari MDIS, yaitu University of Bradford, UK, Inggris. Itu pun dipermasalahkan. Walah, udahlah, capek deh sama lo, ya. MDIS adalah suatu badan yang sudah lama, sudah tua, ya, di Singapura. Yang orang tahu deh, yang dipercaya. Kalau Anda nggak kenal MDIS, Anda search saja di Google, ya. Nah, di situ dituliskan juga, kalau mau informasi lebih lanjut, hubungi yang namanya Gabriel J. Tan, yaitu Manager NPR Communication dari MDIS. Ada nomor teleponnya, ada nomor alamat emailnya. Oke, jelas ya? Ini surat resmi dari MDIS, ya. Kalau masih nggak percaya, capek deh. Oke. Nah, kita lihat ini berita dari CNN. Seperti surat tadi, di sini beritanya bilang, karena kan surat itu diberikan ke sejumlah media massa di Indonesia, ya. MDIS Singapura buka suara soal ijazah sarjana Gibran. Ini berita Jumat lalu, tanggal 3 Oktober, baru minggu lalu, beberapa hari, ya. Di sini dikatakan MDIS buka suara soal kualifikasi pendidikan Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang jadi sorotan belakangan ini. Nah, dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Rabu sebelumnya, MDIS membenarkan Gibran pernah kuliah di sana, ya, sebagai mahasiswa penuh waktu di MDIS dari tahun 2007 sampai 2010. Selama periode ini, Gibran menyelesaikan diploma lanjutan, lalu menyabet gelar sarjana sains dengan penghargaan honors, ya, di bidang marketing atau pemasaran yang diberikan oleh mitra Universitas MDIS, yaitu University of Bradford, Inggris. MDIS merupakan salah satu lembaga profesional nirlaba tertua di Singapura. Seperti surat tadi, jelas ya? Semua diploma dan gelar yang diberikan oleh mitra universitas luar negeri kami, maksudnya universitas mitranya MDIS, mematuhi standar akademik yang ketat. MDIS bangga dalam memberikan pendidikan berkualitas tinggi, ya. Nah, di sini dikatakan polemik latar belakang pendidikan Gibran menjadi sorotan netizen Indonesia belakangan ini. Ia digugat oleh Subhan, ntar kita lihat Subhan ini siapa, ya, yang juga jadi kuasa hukum karena perbuatan melawan hukum. Jadi Gibran dianggap melawan hukum. Apa melawan hukumnya? Nanti sabar, ya. Didaftarkan secara perdata pada 29 Agustus 2025 ke Pengadilan Jakarta Pusat, ya. Juga mengajukan gugatan untuk KPU yang dianggap salah itu mengesahkan pencalonan Gibran. Wah, keren ya. Dikatakan di sini, Subhan yang dipermasalahkan oleh Subhan, yaitu Gibran tidak mempunyai ijazah sekolah menengah atas yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI. Jadi Subhan ini koplak gitu menurut saya. Jadi dia mempermasalahkan karena Gibran SMA-nya, ya, tidak diselenggarakan berdasarkan hukum RI. Ya, dia di luar negeri SMA-nya. Sebelum masuk MDIS, dia sekolah SMA-nya di luar negeri. Dikatakan di sini, ya, Gibran nggak punya ijazah SMA sederajat. Aduh, nih ya, nanti dia mempermasalahkan kata sederajat dan setara. Nanti kita lihat, ya. Nah, padahal
dia sekolah SMA-nya di Singapura juga. Dia bilang nggak punya ijazah SMA sederajat. Udah koplak nih. Padahal ntar undang-undang, ntar kita lihat undang-undang pemilu ya. Aduh, bener-bener dah. Undang-undang pemilu juga menyatakan orang yang lulusan madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, itu boleh. Lah ini sekolah SMA-nya di Singapura, dia bilang nggak sederajat dengan SMA Indonesia. Ini koplak banget bener nih ya, Subhan ya. Nah nanti kita lihat dah ya. Kita lihat ya. Jadi menurut dia objek gugatan tersebut berpengaruh terhadap keabsahan jabatan yang kini diemban Gibran. Jadi nggak sah dia jadi wapres karena dia nggak punya ijazah SMA yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI. Atau nggak punya ijazah yang sederajat dengan SMA. Lah, SMA-nya di Singapura kok nggak sederajat? Oke, ini Kompas juga memberitakan soal Subhan. Ya. Yang diperkarakan oleh Gibran adalah ijazah SMA-nya. Status sarjananya pasti sudah sah katanya. Tapi yang digugat ijazah SMA-nya. Lucu ya. Nggak mungkin lah orang bisa kuliah nggak punya ijazah SMA. Dia ngototnya SMA-nya mesti sederajat dengan Indonesia. Wih. Lanjut. Dia bilang Subhan ini dia tidak mempermasalahkan ijazah sarjananya. Ya kan? Yang digugatnya adalah riwayat pendidikan SMA-nya Gibran. Menurut dia, status Gibran sebagai lulusan SMA luar negeri tidak sesuai dengan undang-undang pemilu. Jadi, kalau orang mau jadi presiden atau wapres, harus sekolah di dalam negeri gitu ya SMA-nya. Terus kalau sarjananya lulusan luar negeri nggak apa-apa gitu ya. Ini koplak banget gitu. Nah, dia bilang nih ya, SMA Gibran yang di luar negeri itu tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 169 huruf R. Kita lihat nih ya, pasal yang dimaksud. Ini kita baca nih ya. Syaratnya sebagai wapres berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas. Jadi nggak usah sarjana, jadi wapres boleh nih berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Makanya ada gugatan, tolong dong dinaikin minimum mesti sarjana gitu ya. Kalau dinaikkan jadi sarjana mungkin Ibu Mega dulu nggak bisa nyapres ya. Nah, ini mungkin. Lanjut. Paling rendah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Atau madrasah aliyah. Atau sekolah menengah kejuruan. Misalnya STM gitu ya. Kemudian madrasah aliyah kejuruan. Atau sekolah lain yang sederajat. Memang SMA luar negeri nggak sederajat. Dibaca di itu tuh bagian akhir, atau sekolah lain yang sederajat. Nah, kata sederajat itu dipermasalahkan sama dia. Nah, ntar kita lihat ya. Memang apa benar SMA luar negeri nggak sederajat sama SMA Indonesia? Oh, lanjut dulu deh. Ia menegaskan, maksudnya Subhan ya, meskipun ijazah dari luar negeri dianggap setara di Indonesia, hal ini tetap melanggar aturan. Geblek banget ini. Jadi dia bilang, ijazah luar negeri dianggap setara, tapi ini melanggar karena tidak sederajat. Jadi dia mempermasalahkan setara sih, tapi nggak sederajat. Dari mana sih setara sama sederajat itu nggak sama? Ya kan namanya orang kalau mau cari perhatian ya, nggak ada kerjaan, cari-cari kerjaan ya begini. Oke, nangkap ya. Dia katakan lagi, meskipun disetarakan, Undang-Undang Pemilu minta sekolah lain yang sederajat, bukan setara, kata Subhan. Tadi kan Anda sudah baca ya, saya perlihatkan ya, yang huruf R dari undang-undang itu, yang dikatakan sekolah lain yang sederajat, bukan setara katanya. Jadi menurut Subhan, sederajat dan setara itu beda. Lucu. Lebih lanjut. Penyetaraan ini hanya bisa diakui untuk kelanjutan sistem pendidikan di Indonesia. Lah enggak lah. Jadi maksudnya penyetaraan itu, misalkan gini lah, ini maksudnya Subhan, saya tahu lah. Misalkan ada orang sekolah luar negeri, betul. Ketika dia pulang, dia mau
kuliah di Indonesia itu harus disetarakan. Ini benar lulusan SMA gitu ya. Tapi untuk kelanjutan sistem pendidikan di Indonesia, hanya untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia. Atau kalau dia lulusan universitas luar negeri, ini lucu nih Indonesia nih ya. Contoh saya ya, lulusan luar negeri, ketika jadi dosen harus menyetarakan ijazah saya yang dari luar negeri setara dengan ijazah sarjana atau pasca sarjana di Indonesia. Padahal mohon maaf, statusnya saya yang lulusan luar negeri lebih tinggi, tapi begitu pulang harus disetarakan supaya bisa jadi dosen. Tapi sudahlah ya, nggak ada masalah di situ. Penyetaraan hanya diakui untuk kelanjutan sistem pendidikan di Indonesia, menurut Kepmen katanya. Nanti kita lihat lah ya keputusan pengadilan. Dia mempermasalahkan setara dengan sederajat. Nggak ngerti dia, mungkin dia hebat bahasa Indonesianya. Nah, isi gugatan dia, katanya, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden yang tidak terpenuhi, yang soal ijazah SMA. Yang cuman setara, tapi tidak sederajat gitu maksudnya. Jadi Subhan selaku penggugat minta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Terserah jigong lu deh ya. Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai wapres tidak sah, katanya. Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai 125 triliun kepada negara. Rumusnya dari mana coy? 125 triliun kepada negara. Jadi negara dirugikan. Oke deh. Kemudian dia juga minta para tergugat dihukum secara tanggung renteng, membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat. Wih, penggugat Subhan minta dibayar, ada kerugian katanya, dan seluruh warga negara Indonesia sebesar tadi 125 triliun dan 10 juta dan disetorkan ke kas negara. Gimana ya membayar kerugian kepada penggugat tapi disetorkan negara? Lucu ya. Oke. Nah ini nih riwayat pendidikan Gibran ya, yang dirilis oleh KPU. SD-nya SD Negeri Mangkubumi Kidul 16 tahun 93 sampai 99. SMP-nya SMP Negeri 1 Surakarta tahun 1999 ya sampai 2002. SMA-nya itu di Singapura, Orchid Park Secondary School Singapura, dari tahun 2002 sampai 2004. Nah, dia juga ambil SMA dari Sydney ya, UTS Insert Sydney, itu juga dipermasalahkan ya. Dia ambil lagi tuh, jadi ada dua nih ya. Kemudian S1-nya dari MDIS Singapura dari tahun 2007 sampai 2010. Oke? Aduh. Nah ini nih si Roy Panci ya. Dia datangi Kemendikdasmen mempertanyakan ijazah Gibran yang katanya setara SMA. Pakar telematika, bukan, dia bukan pakar telematika. Udah pernah saya bahas berkali-kali. Dia bukan pakar telematika, ya. Tapi kenapa ya media-media bilang dia pakar telematika? Memang hebat dia brandingnya sehingga dikenal sebagai pakar telematika. Rismond, temennya sekarang, partner in crime-nya dia, juga ketika ribut sama Roy Suryo, bilang Roy Suryo bukan pakar telematika. Tanya aja Rismond. Ya, dia mendatangi gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya, Selasa pada tanggal 23 September, ya. Terduga dugaan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang setara SMA. Ya iyalah. Roy membawa surat pernyataan penyetaraan ijazah Gibran. Nggak tahu dapat dari mana gitu ya kopinya. Agendanya menyambangi gedung Kemendikdasmen untuk menemui Mendikdasmen Abdul Muti. Jadi Roy dan kawan-kawan meminta ketegasan Menteri Abdul Muti untuk kemudian dipastikan apakah surat keterangan ini sah atau tidak. Kalau tidak sah ya gugur Gibran sebagai wapres. Pasti dijawab salah. Nggak mungkin dijawab tidak sah. Ya kan? Kemudian yang dipermasalahkan lagi oleh
si Roy ini, Roy Panci yang sok pintar ya, dia membawa bukti riwayat pendidikan Gibran yang dianggap janggal. Ya, lompat dari SMP langsung ke S1. Aduh, koplak juga ya. Ini kebalik-balik. Oke deh, ya. Kemudian jadi Roy berharap bertemu Menteri Abdul Muti untuk menindak tegas perkara dugaan ijazah Wapres Gibran yang dianggap tak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Astaga. Astaga, sederajat dan setara nggak sama katanya ya. Oke deh. Nah, kemudian di media massa juga kan sebelumnya juga beredar bahwa ijazahnya Gibran itu cuman setara SMK. Ya nggak apa-apa juga lah dibilang setara SMK. Kan secara undang-undang boleh SMK. Tapi itu hoax lah. Karena Gibran SMA bukan sekolah menengah kejuruan. Dan ini websitenya Komdigi ya. Dan dinyatakan itu hoax. Nah, dikatakan di sini bahwa foto yang mengklaim bahwa ijazah Gibran itu hanya setara ijazah sekolah menengah kejuruan atau SMK itu hoax. Yang benar adalah setara SMA. Tapi kalaupun dibilang setara sekolah menengah kejuruan juga nggak apa-apa, itu kan memenuhi syarat ya. Nah, jadi dengan kata lain, penyetaraan bagi lulusan luar negeri yang dilakukan oleh Gibran pada tahun 2019 ya, supaya apa? Agar para lulusan luar negeri Indonesia mendapatkan gelar yang disetarakan dengan jenjang pendidikan yang berlaku di Indonesia. Ya. Penyetaraan ijazah ini seperti yang saya ambil contoh, saya pernah lulus S2 dari luar negeri. Kalau mau jadi dosen harus disetarakan dulu. Nah, lucu ya, dari luar negeri pulang harus setara dengan S2-nya Indonesia. Apalagi kalau saya mau ngambil S3 di Indonesia, mesti disetarakan dulu. Padahal lebih canggih gitu luar negeri, nggak ngerti lah. Tapi oke lah, ya. Dikatakan lagi penyetaraan ijazah ini bukan merupakan sebuah kewajiban. Ya, catat, ini kata Komdigi ya. Penyetaraan ijazah bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh para lulusan luar negeri, kecuali disyaratkan oleh tempat kerjanya atau pengguna lulusan perguruan tinggi luar negeri ini. Jadi, kalau tempat kerjanya ini ya, misalnya dari lulusan luar negeri yang nama universitasnya nggak pernah dia dengar gitu, lu tolong setarain dulu dong di Dikdasmen gitu ya. Atau kalau yang luar negeri S1 atau S2-nya ke kementerian yang lebih tinggi gitu ya, bukan Kemendikdasmen. Itu kalau dia mau kuliah lagi di Indonesia, ambil yang lebih tinggi, atau tempat kerjanya minta tadi, ya. Tapi kalau tempat kerjanya nggak minta, misalnya dia lulusan dari Stanford, lulusan dari Harvard, ada foto-fotonya, lah ngapain lagi disetarain? Penggunanya juga pengguna jasa atau pengguna si lulusan ini ketika mau dijadikan karyawan, pastinya nggak minta suruh setarain karena dia udah tahu dia lulusan Harvard atau Stanford atau MIT, ya. Aduh, di undang-undang pun tidak disuruh untuk disetarakan. Baca tadi huruf R, tidak diminta untuk, tapi dibilang sederajat. Pertanyaannya, lulusan SMA Singapura dengan SMA Indonesia sederajat nggak? Undang-undang itu juga tidak meminta untuk disetarakan loh. Ya orang sudah nangkep lah, lulusan SMA Singapura, ya sederajat lah. Ya padahal kalau mau ngomong sombongnya lebih tinggi dong. Itu aja dipermasalahkan. Capek deh. Nah, ada satu video ya. Ini kayaknya ini sebentar lagi nih. Sebentar lagi ini akan kejadian. Yuk kita lihat videonya. Meledak. Udah gak sabar lihat orang ini di penjara. Oke deh, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.